Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Semoga di rumah kalian tetap baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan melakukan virtual trip ke SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Untuk itu, yuk kita langsung saja ikuti perjalanan kita trip ke SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, tentunya kalian pasti rindu akan sekolah kita. Nah, di sini kita akan untuk menyiapkan new normal ketika kalian masuk ke SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, sebelum kita masuk menuju SMP Muhammadiyah 8 Batu, kita nostalgia sedikit nih. Kalau dulu kita habis dari Aktako ya Bu Sisil ya. Biasanya kan di sini banyak sekali yang namanya Orang jualan, ada yang jualan pedagang kaki lima ya Pak ya, Ali ya. cilok, kemudian ada apa lagi Bu? Ada tempura, kemudian ada Ekspres banyak sekali gitu ya. Dan mungkin kalian punya makanan favorit atau camilan favorit bisa langsung komen. namanya Ya, nanti juga akan ada kuis untuk satu orang. Nanti hadiahnya akan langsung kami berikan ketika masuk. Nah, sebelum kita memasuki wilayah SMP Muhammadiyah 8 Batu, sekolah sudah menyiapkan wastafel yang ada di sebelah kanan kita. Nah, sebelum kita masuk lingkungan SMP, kita diwajibkan untuk mencuci tangan kita. Seharusnya kita mencuci tangan menggunakan sabun, tapi berhubung sabunnya tidak ada, oke, kita akan memasuki ke SMP Muhammadiyah 8 Batu. Dan sekedar informasi saja, di sini itu juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas sarana dan prasarana dan kegiatan new normal yang akan dimulai sebelum pagi ya Bu Sisil. Nah, di sini juga banyak sekali perubahannya apa saja. Yuk kita ikuti aja mulai dari awal hingga akhir perjalanan kita. Nah, ini Pak Alga. Nah, di sini kan ada kolam ya. Nah, ada kolam. Ada Nah. kolam ikan. Jadi, sekadar informasi lagi bahwasanya kalau di Taman Muhammadiyah itu tidak hanya flora saja yang dirawat, tetapi juga Bangunannya juga dirawat. gitu ya. Nah, Selain itu, ketika kita ingin masuk ke TU juga disediakan wastafel juga. Di sini manfaatnya untuk apa Pak Abe? manfaatnya untuk Menjaga kebersihan kita. Nah, di sisi kanan juga ini juga sudah disiapkan wastafel. Wastafel ini juga lagi-lagi digunakan untuk mempersiapkan new normal, gitu ya. Jadi SMP Muhammadiyah 8 ini sungguh sudah mempersiapkan untuk new normal yang akan kita laksanakan. Nah, Gitu. mari kita keliling-keliling lagi itu ya Pak. Yuk keliling-keliling lagi. Oke. Nah, pasti kalian kangen dengan sosok ini. Mari kita. Nah, siapa dia? Ayo coba komen di bawah ya. Siapa dia ini? Beliaunya ini siapa ya? Yuk kita menuju ke ini dulu ya, TU. Halo, ada Pak Yudi nih. Halo Pak Yudi. Halo. Yudika ini. Artis Yudika. kita, artis M8. Mau satu lagu? Nah, ini adalah ruang dari tata usaha kita. Di sini juga sudah disiapkan. Hai. Nah, itu adalah Bu Ica. Pasti kalian rindu kan dengan Bu Ica yang selalu melayani dengan baik dan ramah. Nah, di sini juga sudah disiapkan yang namanya loh otomatis hand sanitizer atau Matis. Perlu kalian tahu, ini adalah hasil karya dari siswa SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Nggak usah pencet, tinggal tangan ditaruh di bawah aja, sudah otomatis keluar. Oh iya, untuk konten-konten biasanya kan ada yang desain. Ini ada Mas Heri. Mas Heri, nah ini Hai, biasanya. Mas Heri. Yang biasanya desain-desain kalau di IG postingan, nah itu ada Nah. Mas Heri.
Yuk kita langsung menuju Oke, ke check it out. gedung SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, ayo tuh Mbak, ada siapa ini? Ini guru kesayangan kita semua. Yang bisa jawab atau bisa tahu itu bu guru siapa, silakan komen di bawah ini. Nah, lihat. Mantan Anya ya. Terima kasih sampean. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa Bu Sisil? Untuk Tempat tata tata tertib. tertib. Nah, jika kalian terlambat, yang suka datang terlambat, pasti kalian tidak asing dengan tempat ini. Ya, Di tidak mana asing. kalian selalu mencatat poin-poin kalian. Nah, sebelum kita menuju gedung utama kita, Lagi-lagi nih ada wastafel lagi ya. Nah. Banyak yang baru kan ya. Udah lama kan nggak ke sekolah pasti rindu. dan wastafel ini digunakan dengan baik ya, jangan dibuat mainan. Nah, ini kok kenapa sih banyak wastafel di sini? Nah, karena SMP Muhammadiyah ini sudah menyiapkan untuk new normal ya Pak Abe ya. Ya, untuk menyiapkan new normal ke depannya. Iya, oke. Begitu. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan, pasti kalian itu rindu ada kantin-kantin di sekolah, di mana sebelah sini ada yang jualan apa? Jalan apa? Ayo jualan apa? Ada jualan soto, pecel, dan lain-lainnya. Tak ketinggalan ini ada Bu Li, jualan bakso. Baksonya mantep dan murah sekali. Endul, pasti kalian bakalan rindu baksonya Bu Li. Beli 2.000 saja sudah dapat pentol 4 ya. Tapi sayangnya lagi-lagi tutup ya Bu Iya, Sisil ya. semoga keadaan ini cepat berlalu ya Pak Abe ya. Niatnya sih mau nyobain tapi ya. Iya. Nah, lihat di sebelah kanan kita sudah disediakan gazebo yang baru biar kalian bisa duduk-duduk santai, terus makan bakso santai, nggak usah berdiri-berdiri lagi, duduk-duduk di sebelah situ karena SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu juga sudah menyediakan tempat duduk yang rindang di bawah pohon. Nah, selain fungsinya untuk duduk-duduk, biasanya gazebo ini digunakan untuk apa sih? Jadi kegiatan belajar mengajar kita kan tidak hanya indoor saja, tetapi kan juga bisa melakukan secara outdoor. Jadi disediakan gazebo ini digunakan untuk menunjang pembelajaran kalian selama pembelajaran di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Oh ya Pak Abe, ini kita mau kemana dulu ya? Mau ke lab, ke perpustakaan, atau ke ruang guru? Enaknya kita kemana? Enaknya kita mau kemana dulu? Yuk kita cek ruangan kepala Oke, sekolah. kita mau lihat ruangan kepala sekolah yang endul bagus sekali ya. Pasti kalian sungguh merindukan dan ingin masuk ruangan kepala sekolah. Ya, siapa yang rindu dengan tribun? Biasanya duduk-duduk di tribun gitu ya. Kalau istirahat atau mungkin hari ini hari Senin Bu Iya, Sisil. biasanya kita melakukan upacara di Upacara, sini. Ada waduh. yang kepanasan, ada yang Berdiri di sini. iya. Aduh. Kalau sudah kepanasan pasti kalian sudah gini-gini goyang-goyang gitu. Secara nggak langsung pasti kalian juga kangen nih di rumah. Oh iya, dulu pernah duduk-duduk di tribun ya. Pernah ngapain lagi? Pernah makan berdua di tribun. Ayo berdua sama siapa? Nah. Kemudian kita menyaksikan acara-acara di tribun. Nah, Pasti biasanya kan kalian- di sini diadakan berbagai macam acara. Misalnya kemarin untuk seleksi apa? MMB. Muhammadiyah mencari bakat gitu. Nah, kalau kalian biasanya sering mendapatkan juara, pasti kalian akan mengingat momen tempat ini. Di sini saya diberikan penghargaan oleh sekolah. Pasti kalian disaksikan teman-teman yang banyak. Pasti kalian akan rindu sekali. Oh iya Bu Sisil, ini kan yang nonton nggak hanya dari anak-anak kelas 7, 8, 9 juga, Iya. tapi dari alumni dan juga calon siswa Muhammadiyah 8 Batu. Oke Pak Abi, bagaimana kalau kita sapa dulu? Halo siswa baru, Loh. perkenalkan, nama saya Bu Sylvia Febrianti dan ini Pak Ape. Nah, pasti kalau nanti kalian masuk di sini bakalan ibaratnya apa ya? Di sini itu bukan sekolah yang hanya sekolah tempat kita bukan hanya mendapatkan belajar, ilmu, belajar memang, ya, tapi dengan mengasihkan, nuansa, mengasihkan. tempat yang asik, nuansa baru yang pasti kalian tidak akan temukan Di di sekolah sekolah lain. Apalagi di sekolah kalian yang dulu di SD di sini itu pasti
enak Gurunya sekali juga nyatanya. kece-kece ya. Iya, kece-kece banget. Kece-kece ini contohnya. Pak Abe mungkin yang Ya, kece. gitu. Ini Instagramable sekali Pak Abe. Itu hari Senin biasanya ini juga digunakan sebagai Tempat upacara Pak Abe ya. upacara. Nah, selain itu biasanya kalau di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Batu itu kalau kelas 7-8 upacara, kelas 9-nya itu melakukan apa Pak Abe, kegiatan apa? Sholat sunnah di masjid. di masjid at-taqwa pastinya ya. Jadi ada yang upacara, ada yang Juga sholat beribadah. Ibadah. Jadi kita membagi setiap minggunya itu beda giliran gitu. Jadi kalau hari ini kelas 7 yang upacara berarti besoknya kelas 8. Begitu. Jadi kita tidak terus apa Ibu? Bosen ya? Ya, tidak terus bosan. Upacara terus gitu. Yuk langsung saja kita menuju ke Ruang kepala sekolah. Pasti kalian penasaran kan ya? Nah, ini ada Taman SMP Muhammadiyah 8 yang baru loh. ada ikonnya juga SMP Muhammadiyah 8 Batu. Jadi kalau malam ini bagus sekali Bu Siti. Iya, bagus sekali. Karena ada lampu-lampunya Iya, ya. ada lampu-lampunya. Kalau pagi kan nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kalian kepo dengan lampunya SMP Nah. Muhammadiyah 8 Batu, silakan ke sini malam-malam ya Pak Abe. Ya, Boleh? ini ada kata Jati Nuriansa rindu SMP #rindu SMP. ya. Halo Jati, kamu alumni ya. Nah, itu banyak. Perkenalkan ini Pak Abe, guru baru kita. Betul. Yuk langsung menuju ke Ke ruang kepala sekolah ya Pak Abe ya? siap. Oke. Oh ya, ini juga ada taman-tamannya. Udah banget. Nah, karena sekolah kita Adiwiyata, jadi banyak taman. Banyak ada bunga-bunga. Bunga. Begitu ya katanya. Halo Bu Ayo Erni. kita sapa dulu di kiri. Kita ada Bu Erni. Siapa yang Ayo, pasti rindu dengan pasti Bu Erni? kebanyakan mungkin alumni atau mungkin kelas 7, 8, 9 juga kangen dengan Bu Erni Iya. pastinya. Pasti punya pengalaman manis, punya pengalaman terindah tak terlupakan gitu. Nah, di depan kantor SMP Muhammadiyah Muhammadiyah 8 Batu ini juga sudah disiapkan banyak wastafel. Kenapa sih wastafelnya kok berjarak gini? Nah, karena Digunakan untuk persiapan new normal. Meskipun new normal, kita juga harus tetap jaga jarak gitu. Yuk Nah, langsung kita menuju ke ruang kepala sekolah. jangan lupa kita tidur ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari silakan. Nah, itu ada Pak Windra selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 8. Assalamualaikum anak-anak. Mari silakan, duduk dulu. Nah, Pak Win, ini Iya. mau ngobrol sedikit tentang persiapan new normal. New normal ya Pak Abe ya. Silakan. Nih, sebelum itu ini kan baru ya sepertinya ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin bisa diceritakan Ceritakan. fasilitas atau mungkin bagaimana ruangan ini. Ya, jadi intinya ya kita ingin ada sesuatu yang baru untuk semuanya, pelayanan akan kita coba maksimalkan. Saya buka maskernya nggak apa ya? Oh, nggak apa-apa. Jadi kita ingin semuanya serba energinya, semangatnya baru, biar semangat kita belajar di SMA Muhammadiyah 8 ini bisa lebih maksimal. Gitu. Nah, untuk persiapan new normal sendiri nih Pak Windra itu bagaimana? Dari pihak sekolah, mungkin fasilitasnya, sarana prasarananya bagaimana? Mungkin bisa Iya, diceritakan. jadi mungkin tadi sudah sempat jalan-jalan ya dari depan. Intinya kita di sekolah sudah mempersiapkan dalam rangka menyambut new normal pendidikan. Kalau kita bilangnya new school life, jadi kehidupan sekolah yang baru. Jadi kita punya tagline baru yaitu Better School for Better Life. Artinya kita ingin sekolah kita lebih baik lagi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jadi kita semua sudah coba membuat protokol kesehatan, kita coba mengadakan fasilitas tambahan di mana sebelumnya yang belum ada kita coba adakan ya. Salah satunya kita perbanyak tempat cuci tangan. Jadi kita dalam 1 minggu ini sudah membuat 20 titik Pak B. 20 20 titik. Artinya nanti mungkin tadi sempat masih ada tukang ya, memang seperti itu. Jadi ketika anak-anak libur, kami di sekolah tetap mempersiapkan semuanya untuk pelayanan yang terbaik. Itu Pak B. Nah, jadi meskipun kalian tetap belajar di rumah, sekolah masih mempersiapkan tentang persiapan new Normal atau new school Life. life. Better school for better life. Better school for better life. Iya. Ya.
Baik Pak Indra, kita akan langsung. Iya, silakan. Jadi melanjutkan informasi ya. Terima kasih. Ya. Nah itu tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Pak Indra. Nah, selaku Kepala Sekolah SMP SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Nah, habis ini kita mau kemana ya Pak Andre? Kita langsung melihat dulu ke lab. Oh, ke lab? Ya, ke lab. Oke. Nah, Ke lab kira-kira terlebih dahulu. labnya SMP Muhammadiyah 8 Batu itu gimana sih ya? Ada berapa? Ada berapa? Gimana? Fasilitasnya apa? Siapa yang ada di sana? Iya. Nah, Berapa banyak komputernya? ya, yuk kita langsung aja menuju ke lab SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, tuh dilihat di sana ada Bu Ratih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ratih. Nah, Bu Ratih kita akan ngobrol sedikit nih berbincang ya sama Bu Ratih. Nah, Mau beli di mana? Nah ini adalah lab kita ya. nah, ini banyak sekali ya, mungkin bisa diceritakan Bu fasilitasnya apa aja. Nah, labnya ada berapa? Nah, bisa dijelaskan. Kita itu labnya itu ada dua loh ya. Wah, punya dua lab. Punya dua lab ya. Ini masih satu labnya. Nah, yang satu Satu lagi. Ya. Oke, di sini labnya itu komputernya banyak banget ya kan. Banyak. Di sini 40, yang di sana sekitar 20-an ya. Nah, di sini labnya itu tidak hanya buat ini sih, buat cuma ujian nasional aja, enggak lah. Di sini buat pembelajaran ya. Pembelajaran. Guru-gurunya juga kreatif membuat konten-konten seperti mereka berdua ini ya. Nah, bukan buat apa edit video karena di sini lumayan terbuka kita di sini ya. Jadi siapa saja bisa menggunakan, siswa, guru. Jadi tidak hanya pelajaran TIK saja. Jadi sifatnya di sini sangat terbuka. Jadi semua tadi yang dibilang Bu Ratih ya, tidak hanya siswa saja, guru juga, atau mungkin kalau misalnya punya jago atau mungkin ngedit-ngedit juga bisa ke sini gitu ya Bu ya. Makanya yang bawah ini ya sukanya yang di bawah. Wah. Saya di sini lumayan canggih ya, karena kita dapat bantuan dari pemerintah. Kalau lagi yang sana kita murni dari saudara sekolah sendiri ya. Jadi dananya dari sekolah kita beli utang ya. Biar apa ya, untuk menunjang pembelajaran. Karena kalau menunjang pelajaran kita apa ya, banyak berkorban lah ya demi anak-anak kita ya. Demi kalian. Demi kalian. Jadi kalian lab hanya digunakan untuk pelajaran TIK tidak. Atau di sini lab digunakan Semuanya. Untuk ya, untuk semuanya. semuanya. Bisa untuk ngedit video kalian, bisa untuk pembelajaran yang lainnya. Buat game juga loh. Buat game kalau ada jam nge-game ya. Nggak apa-apa buat BI juga game. pernah belajar di sini loh. Ya Bu ya. BI juga pernah Banyak belajar. sekali, Mas. IPA juga pernah. Nah, banyak yang pernah belajar di sini. Jadi kita memanfaatkan banyak sekali di sini. Dan ada websitenya juga ya. Iya. Websitenya, kemudian di sini juga sales memang ya. Kalau untuk misalnya kalian ingin belajar apa itu kita sangat terbuka. Ya kemarin untuk pelajaran TIK sendiri kita belajar membuat game, bukan pakai game loh ya. Iya. Kita membuat loh ya. Membuat bukan memakai. Ya, di garis bawah ya, kita sudah diajari membuat game. Tapi kita kemarin belum sampai produk karena apa? Karena pandemi deh. Oh, Jadinya iya. belum selesai proyeknya. Mungkin tes ya, jadi Iya. untuk siswa baru yang akan sekolah di sini juga menyediakan fasilitas untuk membuat game. Jadi kalian bisa menghasilkan game sesuai dengan karakter kalian sendiri. Dan juga nggak hanya game, ada produk-produk lain mungkin bisa desain ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa desain web, desain Ada. poster dan Nah, sebagainya. ada ekstra kurikulum multimedia kan di sini Ya. jadi untuk membuat desain lah. Kemudian edit video karena mereka ternyata canggih-canggih loh. Iya. Kita aja kalah ya. Ya, terkadang ya bukan terkadang memang kita kadang kalah ya Bu ya. Benar. Nah, untuk persiapan new normal sendiri ini bagaimana Bu? Untuk persiapan Untuk persiapan new normal kita nanti akan ada pembelajaran apa yang tentunya ada apa berapa dua arah ya, dua arah tidak hanya kita kan selama ini pembelajarannya kan cuma dari WhatsApp ya. Mungkin ada kebijakan dari sekolah nanti gimana new normalnya itu apa separuh apa Masuk. separuh ada atau gimana digilir gitu kan ya. Jadi nanti kita menjembatani di lab ini
selain nanti yang ada yang masuk kan ada yang di rumah ya. Iya. Nah, di lab ini kita nanti ada training buat gurunya. Nah, kemudian jadi gurunya itu tidak hanya menyampaikan lewat WhatsApp saja, tapi dia membuat konten kreatif ya. Kemudian siswanya juga gitu, jadi ada pembelajaran dua arah yang interaktif lah nanti ya. Nanti kemudian di kemudian hari di sebelah sana mungkin kita akan bikin studio ya. Nah, ini ada yang baru. Jadi kita akan sekolah ini punya studio. Studionya itu buat apa sih Bu Ate? Jadi studionya itu nanti kita bisa buat live seperti ini ya. Nah. Jadi pembelajaran live kalau biasanya kita kan dari TVRI ya. Kalau di TVRI itu kan global, ya kan tidak langsung mengena ke pembelajaran kita. Jadi nanti guru-gurunya nanti akan membuat apa ya? Channel sendiri ya, channel YouTube sendiri. Live ya kan. Nah, nantinya ada yang bagiannya di seperti apa, terus AB gitu kan ya. Kemudian di sini gurunya itu memberikan pembelajaran secara interaktif sesuai dengan kita, karakter kita, sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Iya. Jadi nanti ada studio di sana ya. Ini doakan saja ya, biar segera terwujud ya, karena insya Allah kata ajaran baru studionya sudah bisa digunakan ya. Jadi doakan ya guys, Nah, dan biar tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe channelnya YouTube-nya SMP Muhammadiyah Harapan Kota Batu. Apa ya? SMP Mu 8 Batu. Jangan lupa subscribe. Di subscribe di sana banyak video-video dari dulu ya Iya, dari sampai dulu. sekarang Iya. kita terus update gitu. Ya. Jadi jangan lupa like dan komen, subscribe. gitu. Nanti kalian yang subscribe atau komen terbanyak nanti akan dapat reward sendiri. Iya, dapat Pak, ya. rewards. Jadi sekarang silakan langsung ke YouTube-nya SMP Muhammadiyah 8. Di situ kan banyak video ya. Nah, setelah banyak video itu silakan kalian subscribe, kemudian like, komen, di screenshot, di DM ke IG-nya SMP Muhammadiyah 8. Nanti akan ada rewards dari kami ya, dari kami pihak sekolah gitu. Nah, kira-kira kalau kayak kita mau komen, like, subscribe, gimana sih cara dapat rewardnya? Apakah hanya anak kelas 7 sampai kelas 9 saja Pak Amir? Nah, tidak, jadi kan yang nonton nggak hanya anak kelas 7, 8, 9 juga. Ada alumni dan juga ada calon siswa baru SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, Jadi sifatnya umum. Siapapun boleh ya. Siapapun boleh. Iya. Ya, terima kasih Bu Rate mau Oke, melanjutkan sama-sama lagi ya. perjalanan. Ya. Semoga terus selalu sehat ya. Ya, Brade. Ya. Dadah. Silakan Bu dilanjutkan lagi. Nah, kalau kalian ingin tahu di mana sih lab yang kedua itu? Lab Nah, kedua itu di sebelah Labnya sana. ada di sana karena ini masih belum dioperasikan, jadi masih ditutup gitu Iya, ya, itu di kan sisi. yang rencananya dibuat studio ya Pak Abe ya? Ya, nah di sini ini ada etalase karya hasil dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8 Batu. Jadi ini mungkin dari berbagai pelajaran ya. Iya. Kalau ini kan mungkin masih prakarya aja ya? Bisa prakarya, bisa seni ya Bu? Iya, bisa seni sama prakarya. Ya seperti itu. Tapi ini kreatif kan ya Bu ya? Kreatif banget. Kreatif. Anak SMP Muhammadiyah 8 Batu itu sangat kreatif. Pastinya kreatif gitu. Karena di sini kita tidak hanya belajar tentang akademik saja, Iya. tapi juga non Akademik. Jadi keterampilan kita juga diasah loh di sini. Kalau kalian memiliki keterampilan yang lebih dan memiliki ide-ide yang bagus, kalian bisa menyalurkan bakat kalian di sini gitu ya. Yuk sekarang kita menuju kemana Bu Sisil? kemana ya enaknya Pak Abe ya? Kemana ya? Kepala sekolah sudah, lab sudah, Lab sudah. tadi TU juga sudah. Oh ya, TU juga sudah. Ini perpustakaan. Perpustakaan belum ya Pak Abe ya? Oke, kita menuju perpus. Ke perpustakaan. Pasti kalian sudah rindu siapa aja yang ada di perpus. Nah sebelum Ayo. menuju ke perpustakaan nih, lagi-lagi di sini juga ada wastafel. Jadi persiapan untuk new normal ini sangat digencarkan ya Bu ya. Iya, sangat. digencarkan karena banyak sekali wastafel baru. Iya, wastafel baru. Dulu ini yang suka kalian buat duduk-duduk, sekarang Nah. nggak bisa buat duduk. Sekarang Ini ada wastafelnya. Sebelum ya. masuk perpus diusahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu karena kita tadi kan sudah cuci Cuci tangan tangan. gitu ya. Nah di sini juga ada artefak. artefak gitu.
Nah, ini Ini adalah ada media pembelajaran. Salah Ya. satu contoh media pembelajaran, Ya. pelajaran IPS ya Pak Alga ya. Iya, pelajaran IPS. Bisa dilihat ini ya Pak Alga ya. Pak Alga. Wah, ketahuan Iya, siapa ketahuan ya, siapa kameramennya. kameramennya. Nah, ini ada fosil gigi, fosil tulang dan organ tubuh hewan, fosil umbi-umbian, fosil buah, wah lengkap ya Bu Sisil. Iya, lengkap banget ini. Nah, Nah, sangat lengkap. Nah, di belakang dari etalase artefak ini ada etalase prestasi. Prestasi. Etalase prestasi ini Bayangkan ada prestasi. piala-piala banyak sekali. Ini ada apa ini Bu Sisil? Juara 1 festival kreativitas musik tradisi. Juara Juara 1 1 lomba lomba. kreativitas tari. Banyak juara satunya. Jadi buat kalian yang masih belum punya niatan ke SMP Muhammadiyah Batu sekarang kan punya. Wah, iya ya ternyata apa dia 8 berarti tuh bagus, Bagus prestasinya banyak. Kemudian apalagi Bu? Kreatif juga gitu. fasilitasnya sangat mendukung. Menunjang media pembelajarannya juga sangat banyak. Tentunya. Bagus, interaktif juga. Bapak, Ibu guru dan karyawan yang ada di SMP Muhammadiyah 8 Batu itu sungguh ramah sekali ya Pak Alga ya. Ramah-ramah, kemudian baik hati. Kayak kita ini suka Pak, ya. menabung gitu ya khususnya. Yuk kita langsung menuju ke perpustakaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa di sini? Wah, ada Bu siapa? Mungkin banyak yang rindu dengan Bu guru yang mengayomi kita, yang sabar, baik hati. mamanya anak-anak. Iya, Tuhan siapa beliau? Bungkus. Lama tak berjumpa. Selamat berjumpa. Mungkin sepatah dua patah puisi atau pantun dari Bungkus untuk Pengen sekadar anak-anak. informasi bahwakannya Bu Kusnul ini punya IG ya, di IG itu sering buat kata-kata bagus. Iya, kata-kata mutiara ya, Pak. Mutiara. Saya aja kalah loh. Ya harus mengikuti zaman lah. Ya, Iya. Jadi Jangan guru-guru kalah sama cucunya. Jadi guru-guru di sini itu meskipun sudah berpengalaman juga tidak mau ketinggalan zaman. Jadi tetap mengikuti Perkembangan zaman ya Pak Abe ya. ya. Bu Kusnul kita bincang-bincang sedikit yuk tentang perpustakaan. Nah, ini ada yang baru guys dari perpustakaan SMP Muhammadiyah 8 Batu. Ada bangku 3, bisa kita buat membaca santai. Santuy kalau anak Oh, sekarang. santuy ya Pak Abe ya. Santuy, gitu. Jadi saya zaman dulu ya kalau Ya, santai. kalau saya zaman sekarang jadi Oke. bilangnya santuy. Ini kita Oke. cuap-cuap santuy bersama Bu Ayo Kusnul. duduk di sini Bu Kusnul ya. Aduh, saya grogi duduk di sini Bu Kusnul. Apalagi saya. Lama nggak jumpa ya Bu Kusnul ya. Nah, ini kan juga dalam rangka untuk new normal itu ya. Oh, iya, harus jaga dalam jarak. rangka harus jaga jarak guys. Minimal berapa meter Pak Abe? Berapa meter? Berapa ya? 1 2 meter. apa 3? Oh, Kalau misalnya 2 meter, 3 meter itu bukan jaga jarak ya Bu Sisi. tapi jaga apa? Jaga perasaan. Iya, Pak Abe curhat anak-anak jaga perasaan. Saya jarak itu tidak ada. iya. Jarak itu adanya di hati. Oh, jarak itu nggak ada, perlu digarisbawahi jarak. Jarak itu udah ada ya. Kita. Sama Ibu Sisi ini coba. Situ Kita aja apa? sini. Kan dekat. Kan hatinya yang dekat, bukan Oh, iya, jaraknya. iya. Dekat dengan SMP Muhammadiyah 8 Batu ya Bu ya. Yuk Bu balik lagi ke tapi ya, fasilitas di sini ada apa aja sih Bu Kusnul? Ini Mungkin yang bisa sama dijelaskan. seperti perpustakaan. Ini yang kita punya ini banyak, ada buku, ya. Ini ada koleksi. Kalau yang buku referensi bisa di sana karena terbatas jumlahnya sehingga hanya dibaca di sini saja, tidak bisa dipinjamkan. Nah, yang dibawa pulang itu seperti yang di belakang itu ada buku paket nanti tiap tahun atau tiap semester. Kemudian ada buku fiksi, non-fiksi. Fiksi guys. Ya. Jika kalian suka buku-buku novel, drama, ada di sini semuanya. Nah, jadi di sini lengkap sekali Bu Kusnul ya, buku-bukunya ya. Ada semua ini. Ini juga ada. Nah, yang ini koleksi ensiklopedi baik IPA, IPS, ya.
Oh iya Bu Gus, di sini kok Ini kursinya begini ini Pak. Kenapa ini? Ini persiapan untuk new normal ya. Jadi untuk persiapan kita untuk masuk setelah PSBB, jangan duduk terlalu dekat-dekat ya, sama seperti tadi 1 meter lah jaraknya. Ini kita sudah persiapkan, termasuk buku-buku yang akan kita pinjamkan. Ini sudah kita tata. Nah, untuk pembelajaran semester depan, entah itu melalui daring ataukah pembelajaran langsung, tapi kita sudah menyiapkan. Jadi nanti kalau pemerintah misalnya daring sampai Desember, buku sudah siap. Ini kita sudah siapkan semua. Tinggal kita pinjamkan. Nah, berarti persiapan perpus sendiri untuk ibaratnya menghadapi new normal school ini sangat ya, sudah siap ya Bu ya. Insya Allah sudah siap. Nanti kita batasi aja jumlah pengunjungnya yang tiap hari atau yang membaca supaya tidak berdasarkan begitu. Nah, jadi perpus ini nggak mau kalah dengan mall ini ya. Nggak mau kalah dengan pasar. Kalau pasar mall aja dibatasi, masa perpus nggak dibatasi. Nah, mungkin lebih banyak yang dipinjam dibawa pulang. Dipinjam, dibawa di rumah. Kalau saya bawa pulang buku boleh nggak Bu? Boleh, tapi pinjam. Pinjam prosedurnya bagaimana Bu? Tulis dulu di buku pengunjung. Nah, Ini ya. Ini ada buku pengunjung. Nah, tulis dulu Pak Abe. nah berarti kalau misalnya saya mau pinjam buku harus tulis dulu di sini ada namanya, kemudian asalnya dari mana, keterangan. Nah, buku pengunjung. Setelah itu baru pinjam. Kalau siswa nulis di buku peminjaman siswa. Kalau guru di buku guru. Nah, Kalau jadi dibawa punya pulang buku ada. sendiri-sendiri Ya. gitu ya Bu Gus ya. Jadi Ada sudah bukunya. Sediakan disediakan. buku peminjaman untuk masing-masing siswa, guru dan sebagainya. Karyawan. stakeholder. Nah, gitu. Untuk jangka waktu peminjaman ini berapa hari Bu Gus? Kalau buku-buku yang fiksi itu biasanya kita 1 minggu. Untuk buku fiksi itu 1 Yang dibawa minggu. pulang itu 1 minggu. Nah, buku fiksi itu contohnya kayak apa sih? Nah, seperti novel, kemudian apa-apa, Be? Cerpen, Cerpen. antologi puisi, Antologi puisi. banyak sekali. Banyak di sini. Ya. Ya. Ibaratnya di sini itu perpustakaan tapi komplit, nggak mau kalah dengan perpustakaan pusat gitu ya. Bu. Nah, selain itu untuk menunjang perpustakaan di SMP Muhammadiyah 8 Batu juga disediakan komputer di mana di sini kalian bisa cari tugas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu komputer. Kalian nanti bisa cari tugas. Iya Bu ya, cari tugas di sini. Jadi tidak hanya dari buku Bu ya. Jadi untuk sumber informasi bisa dari buku ya. Mungkin bisa langsung dari Google. dari atau internet. Jadi ya. di sini tuh fasilitasnya sudah komplit sekali. Dan biasanya kalau kalian baca itu kan krik-krik gitu ya. Di sini itu biasanya juga dilengkapi dengan audio juga. Mana Pak Angga bisa dilihat ya. Nah, itu biasanya berbunyi ya Bu Kusnul Iya, ya. hari ini karena semua sentral ya mengaji, jadi yang dari perpus kita matikan dulu. Nah, jadi bergantian seperti itu. Nanti kalian bisa request sesuai keinginan kalian gitu. Nah, terima kasih Bu Terima kasih, Kusnul. sama-sama. Ya, kita mau melanjutkan lagi trip kita, virtual trip kita. Mari silakan. Oh ya, kalau kalian ingin tanya-tanya tentang sekolah SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu, kalian bisa komen di bawah sini ya. Ya, mungkin bisa juga, oh saya rindu ini tapi kok nggak ada, atau mungkin apa bisa ditulis di sini. Iya. Tapi sebelumnya kita ke kamar mandi bawa dulu ya. Kamar mandi SMP Muhammadiyah 8 Batu sungguh istimewa loh ya Pak Ya, Angga ya. baru, new. Baru dan di sekolah lain pasti belum ada. Punya juga. Iya. Nah, di Berasa sini hotel ini. berasa hotel bintang 5. Iya, bintang 6 kalau Bintang ada 6. Pak. Nah, ini bintang 5-nya versi sekolah. Sekolah. Kan nggak ada ya soalnya ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa ya kalau ini bertanya silakan komen di bawah ini.
gratis, tanya itu gratis, Iya. subscribe gratis, like gratis, komen gratis. Nanti kalau kalian beruntung dapat reward juga dari sekolah. Kurang enak gimana? Ayo. Nah. Sekolah di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah ini ada marker atau penanda dulu ya, bahwasanya sepatu harap dipakai. Lihat kita sebelum masuk aja, hawa-hawanya sudah bintang 5 gitu ya. Oh, bintang 5 ya? Saya kira apa? Ya. Silakan di shoot dulu mungkin Pak. Ya. Bisa ini dilihat, ini terdiri dari berapa tempat ini Bu Sisi? Ada 6. Di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 2. Bayangkan ini Ada 4 ya Bu wastafelnya. Sisi? Yang di depan kan 2 Pak. Oh berarti 6 ya. Wastafelnya sungguh mewah sekali. Mewah. Ini ada sabun ya Bu Sisi? Tapi jangan lupa kalau kalian menggunakan kamar mandi ini harus jaga apa? Gak? Jarak. Selain jaga jarak, jaga apa yang paling penting? Jaga apa Bu? Kebersihan. Ini jaga kebersihan. Jadi kan biasanya kalau kalian ini sudah kamar mandinya bintang 5, masa kita habis misalnya buang air atau apa tidak disiram, gitu kan? Ya nggak etis banget lah, nggak etis banget gitu. Ada wastafel, kemudian Kacanya besar sekali Pak. di sini juga disediakan sabun juga Bu Sisi. Ada tempat sampah juga. Jadi kalau misalnya buang sesuatu jangan di proses. Ya, Biasanya tapi langsung proses sama air. tapi langsung menuju ke. Loh, saya review tempat sampahnya ya, keren sekali, enggak. Jadi kita tidak perlu lagi buka pakai tangan. Ya, sudah ada jawaban ya Pak Abe ya. Coba pakai kaki. Ayo, bagus sekali kan ya. Fasilitasnya good banget. Makanya kita tadi bilang bahwasanya SMP Muhammadiyah Batu punya Banyak fasilitas. banyak fasilitas baru yang tentunya nggak kalah sama bintang hotel. Bintang 5. Ini bukan hotel Pak Abe, tapi sekolah. Ya, sekolah. Bintang 5 ya Pak Abe ya. Ini tadi yang belum tahu ya, tempat apa? Kamar mandinya mandi yang di juga. depan. Ini ada Nah. satu, di sini juga ada satu. Perlu kalian tahu bahwa SMP Muhammadiyah 8 Batu itu juga menjadi sekolah rujukan dan Sekolah rujukan. dan sekolah adiwiyata Wiyata, gitu. gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan kita, dan Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 8 Batu itu sangat ramah sekali karena kita adalah sekolah rujukan dan sekolah Adiwiyata. Nah, juga Bapak Ibunya kan dibilang tadi kan kreatif. Ya, Tadi kreatif tidak hanya banget. Bapak Ibu, juga Torong. murid-muridnya juga kreatif gitu ya. Oke, kita juga besok sambil baca komen nih Bu Ya Sisi. ini ada yang mau review, minta torong. Oh, torong 4. Nanti kita lihat torong 4 nanti dari kita- lantai 4. Oh iya, lihat torong Pak. Oh iya, sekolah kita kan Lantai 4 aja. terdiri dari 4 lantai ya Bu Sisi ya. Iya. Yang belum tahu sekolah ini terdiri dari berapa lantai sih? Nah, di sini itu ada 4 lantai. Terus ada apa lagi Bu Oke, Sisi? ada yang request ngevlog di kamar mandi laki-laki Pak. Sudah siap kalian melihat kamar mandi Ngevlog cowok? kamar mandi laki-laki. Oke, kita turuti Pak Abe ya. Ngevlog di kamar mandi laki-laki. Oke. Oh iya. Pak, peraturannya tunjukkan Pak. Peraturannya mana ya? Peraturan apa ini? Peraturannya kan banyak sekali. Ayo, peraturan yang mana? Ya nanti bakalan kita tunjukkan peraturan-peraturan yang ada di mana Pak Abe? Oh, di SMP Muhammadiyah 8 Batua maksudnya. Iya. Atau apa? Wih, bisa keluar Nah, airnya. oh iya, sebelum menuju Oh ke iya. kamar mandi laki-laki, lagi-lagi di sini juga sudah disiapkan yang namanya wastafel. Jadi ibaratnya di sini itu setiap titik itu ada wastafelnya. Agar apa? Menjaga diri dari virus dan juga kesehatan kita ya, agar terjaga. Nah, hari ini ada sesuatu yang baru, bahwa kamar mandi cowok kita sangat bersih sekali. Nah, ini guys. Nah, mari kita review Review ya. Jadi ini adalah kamar mandi siswa laki-laki. laki-laki. Nah, cukup di sini saja. Kenapa kok kita nggak masuk ya? Karena di dalam itu masih diperbaiki Bu Sisil. Oh, iya. Untuk apa? Persiapan Menuju new normal. New school Norm. normal.
Jadi new normal school. New normal school gitu Jadi ya. biar kalian penasaran, aduh aku pingin tahu kamar mandinya kayak apa sih yang laki-laki. Ya. Jadi berdoa setiap hari ya, biar kita bisa bertemu. Bisa langsung masuk ke sini. Masuk Insya Allah mana, ya. ya. Insya Allah Bu Sisil. Yuk langsung kita menuju ke kelas. Oke, jangan lupa kalau ingin bertanya, komen ya. Ya, ini pengen review kelas apa nih? Mungkin bisa di komen ya. Bisa di komen di bawah pengen review kelas apa ya? Pak, Bu pengen review kelas 7 ini, kelas 8 ini, Atau kelas 9 ini, atau yang mana? Ada ini kelas 8B. 8B. 8B di mana ya 8B? Saya kok lupa ya Pak ya. Apa ini efek ini? 8B. Efek apa ini? Yuk langsung kita lihat-lihat dulu. Ya. Nah, ini Yang banyak mana? tanaman-tanaman yang membuat hati rindang. Gitu ya Pak. Itu lagu apa Bu Sisil? Lagu saya dong. Nah, ini kita menuju ke kelas 8. Oh, ada lagi yang request Pak Abe ke BK Pak. Siap, habis ini kita Ke BK, ngapain ke BK ini? Ini yang langganannya ke BK mungkin ya. Mungkin kangen Burani. Ini Barel sama Pak Anggit. Ya, sabar ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kelas 8B. Wow. Ada benderanya Sucita Kita kalau Tanah masuk ke Air. sini sejuk banget ya Bu ya. Ya, sejuk. Ini Banyak pohon. banyak pohon. Banyak pohon. Dan nuansa Cita Tanah Air ini tuh ada di mana-mana ada bendera. Ada lagi ada bunga. Ada lagi ada bunga-bunga. Selain itu ada kupu-kupunya juga loh. Sekolah mana yang kelasnya ada kupu-kupunya? Kalau nggak SMP, Muhammadiyah 8 Batu. Nah, sekali lagi di sini itu juga loh menilai seni loh Bu ya. Loh, bisa dilihat di sini ada yang namanya sudut baca. Jadi di setiap kelas di ya. SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu itu ada sudut bacanya. Ada sudut bacanya. Sudut baca itu apa sih Pak Abe? Jadi, nah fungsinya sudut baca di sini adalah tempat untuk ibaratnya perpustakaan mini. Iya Bu Sisil ya. Iya. Perpustakaan mini untuk menyimpan berbagai buku, baik itu fiksi, baik itu non fiksi. Jadi kalau misalnya kalian mager mau ke perpustakaan, juga bisa langsung baca-baca buku di setiap kelas yang ada sudut bacanya. Pastinya semua kelas itu ada sudut bacanya. baca. Selain itu SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu juga menyediakan waktu untuk membaca. Nah, berapa menit Bu biasanya? Biasanya 15 menit ya. Biasanya ada gemar membaca. Ya. Jadi setiap hari kita juga bukan diwajibkan sih ya Bu ya. Kalau wajib itu kalau wajib kan biasanya ada yang nggak ikut nih gitu Iya. kan ya. Tapi ibaratnya kita sudah menyatu, oh waktunya baca ya baca. Iya, gitu. jadi, 15 menit ibaratnya kurang nggak sih Bu? Kurang. Nah, kenapa sih kok 15 menit? Karena gemar membaca dilakukan ketika jam pelajaran biar kalian tidak suntuk dengan pelajaran tersebut. Akhirnya SMP Muhammadiyah 8 Batu memberikan fasilitas gemar membaca untuk menghilangkan kesuntukan kalian ya. Ya, rasa penat kalian mungkin aduh pelajaran ini kok susah, mungkin kita selingi dengan baca-baca gitu. Membacanya buku apa pelajaran enggak? Di sini ada novel, ada kayak contohnya ini salah satu koleksi dari kelas 8B yaitu Ceria Ramadan di benua 25 negara. Bayangkan guys, kita habis pelajaran matematika yang begitu rumit ya. Kita langsung diselingi dengan membaca Ceria Ramadan di benua 25 negara. Betapa kita senangnya bisa berkeliling negara walaupun hanya dengan membaca buku. Jadi berkeliling dunia itu tidak perlu kita bikin paspor dulu, punya uang dulu. Aduh, mungkin menyita waktu, energi juga, uang juga. Iya, apalagi musik kayak gini Pak Abe ya kan. Betul. Nah, yuk kita review dulu ke pojok selain sini. itu ada yang namanya sudut selfie. Ada sudut selfie, ada sudut selfie, ada sudut prestasi. Nih banyak sekali. Ayo, kira-kira ini fotonya siapa? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang lihat, waduh, Ada. ini cogan-cogannya 8B, Iya, bisa dilihat. Cogan. Cogannya 8B. Iya. Ini ada siapa ini yang memiliki prestasi? Nah ini banyak sekali prestasinya. Prestasinya Pak Abe apa ya kira-kira? Prestasi saya membaca aja. Oh ya sudah kalau Gaknya membaca apa? Nah, mau. Yuk kita langsung aja menuju ke kelas atas ya Bu Sisil. Iya. Ini ada. Kalau kalian ingin kelas kalian
rasa rindu kalian. Kalian silakan komen di bawah ini. Nanti biar saya reviewkan kelas kalian. Oh, ada 8F, 7F, oke. Oh iya Bu Sampai Sisi, ya? tadi kan kita di awal mungkin bagi yang belum nonton nih ya. Iya. Tadi ada satu hadiah reward gitu Reward ya. ya. Reward. Caranya gimana Bu Sisil? Cukup dengan Kalian lihat YouTube di SMP Muhammadiyah 8 Batu, dan kemudian kalian subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian screenshot dan kirim di DM-nya IG SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, Ini ada yang kangen mungkin sama Pak. Ayo Pak siapa? Pak Ojo sama Pak Tony. ayo Pak, berikan sepatah dua patah untuk anak-anak. Ini HP-nya siapa kok bagus? Mungkin ada yang disampaikan. Mereka malu beliaunya. Aku cek anu. Bias ada yang acting. Kelas yang bagus. Kelas 7. Bubut. Aku actingnya bubut. Oh, itu cewek. Nah, hari ini kita akan mereview kelas juga. Tadi kan kita dari kelas 8B ya Bu Sisil ya. Iya, Oh yang lagi-lagi ini ada Wastafel. Nah, wastafel di situ juga ada wastafel. Jadi, sebelum kalian masuk ke kelas, kalian diwajibkan untuk apa Pak Abe? Cuci tangan terlebih dahulu, kan biasanya habis jajan tuh ya. Iya. Habis jajan kan kita nggak tahu ada bakteri, ada kuman yang Iya, ada atau iya. bagaimana. Oleh karena itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu sudah banyak menyediakan wastafel. Wastafelnya nggak tanggung-tanggung, ada di beberapa titik gitu. Yuk langsung saja kita menuju ke kelas 7D tadi ada request. 7D. Kelas 7D dulu di review. Nah, wih. Yuk kita review. Ini ada apa Bu Sisil? Ada papan di disiplin kreatif, kreatif positif ya, motivasi, cyclist, and thank you. Jadi kita membudayakan untuk apa? Untuk berkata, minta tolong dan terima kasih. Tuh. Di sini juga kalau kita belajar terus untuk kita juga bisa melihat pemandangan ya Mbak Dre. Ya, pemandangan, ada lukisan, kemudian ada apa lagi Bu Sisil? Nah, selain itu di kelas 7D ini kita menyediakan fasilitas gratis yang kalian tunggu-tunggu, yang kita senangi yaitu apa? Wifi free. Bayangkan di kelas ada free wifi. Wifi-nya gratis. Enggak spesial gimana coba SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, jadi untuk kelas 7 yang baru kalian bisa melihat-lihat dulu. Oh, kelas SMP Muhammadiyah 8 Batu itu bagus sekali, fasilitasnya canggih sekali ya Pak Ade. Siap. Ada wifi free. Wifi free, ada digital. Kemudian ini itu ibaratnya apa? Zaman-zaman kita teringat zaman-zaman dulu. Iya, waktu kita kecil gitu ya. Yang biasanya beli kerupuk apa ini black ya Bu ya? Iya, black. Kerupuk black. Nah, tapi warnanya enggak black nih Bu. Kemudian ada lagi cangkir. Nah, cangkirnya unik-unik. Tuh. Nah, jadi kalian sambil ngobrol nanti bisa buat kopi, bisa Nah. pakai wifi. Jadi kalau pelajaran yang membutuhkan internet, Nah, bisa langsung. connecting wifi gratis Wifi aja ya Pak ya. mungkin kelas lain yang nggak punya wifi bisa langsung ke kelas 7D. Minta catering. Iya. Minta tethering dong passwordnya. Ya passwordnya apa? Kalau anak 7D pasti baik-baik. Pasti suka ngasih password gitu ya posisi. Iya. Yuk sekarang kita kemana tadi? Main kelas ke kelas 7. Gimana Pak? 7C. Oke, ke 7C dulu ya. Nanti ke 7F sama 8F. Hari ini langsung ke 7. Ada yang request 9C. Oke, Anissa sabar dulu ya. 9C. Satu persatu nanti kita request ya Pak Angga ya. Siap. Kita review kok review. Nah, kita masuk ke mana kelas ini, Ini guys? kelas 7C. Ini nuansanya kalau tadi kelas 8B itu nuansanya ada Pohon-pohon. pepohonan yang alam-alam gitu ya. Kemudian kelas 7D nuansanya ke kopi Iya. gitu ya. Kalau kelas
7C ini lebih ke laut koala. Waduh. Laut lepas. Ini kelas siapa ini? Kelas siapa ya? Saya juga nggak tahu. Kelas siapa ini? Siapa ya Pak ya? Yuk langsung kita review ya. Ini diibaratkan apa ini Bu Sisi? Ini nakoda, tempatnya nakoda. Nah, tempatnya nakoda. Jadi kalau misalnya mengajar kita ini kalau guru ya posisi guru mengajar bahwa seperti di laut lepas. Kalau posisi murid bisa seperti Di dalam perahu. di dalam perahu. Jadi nuansanya melihatnya tidak jenuh. Iya. Gitu. Bisa lihat laut. Nah, Nah. selain itu kalau waktunya senggang kita bisa buat spot selfie. Ya, bisa selfie bagus. Ya, soalnya ini 3D Pak gambarnya. Jadi Nah. kalau selfie itu bagus ya. Mungkin bisa dilihat di layar HP-nya apakah nuansa 3D-nya terlihat Iya. gitu ya. Apakah 3D-nya terlihat seperti Iya. coba Pak Abah berdiri di situ deh. Iya. Wow. Gitu ya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan madingku. Jadi setiap kelas itu punya yang namanya mading ya. Iya, madingku. Ada madingku, kemudian ada student jobs. Nah, ini ada student job. Dan lagi-lagi ini ada yang namanya pojok Sudut baca. sudut baca, gitu ya. Jadi setiap kelas itu punya yang namanya sudut baca. Nih, di sini juga ada quotes nih. Bersikaplah kuku seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Artinya apa itu Pak Abah? Boleh Bu Sisil ya yang membuat ya. Apa ya? Bersikaplah kuku seperti batu karang. Jadi kalau misalnya kita itu sebagai manusia harus punya ketegasan seperti batu karang, Jadi- tidak mudah tergoyah. Gitu. Jadi harus punya jati diri ya Pak? Ya, tujuannya itu harus mantap, gitu. Ya. Harus mantap. Oke, Pak. Silakan kalau kelas kalian ingin direview, silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Komen gratis, like juga Gratis. gratis, Lagi-lagi. subscribe juga Ya. gratis. Jika kalian sudah like, komen, dan subscribe, kalian akan mendapatkan reward dari SMP Muhammadiyah 8 Kota Bandung. Rewardnya apa? Ya. Jadi komen sebanyak-banyaknya, like video sebanyak-banyaknya, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini aduh ngakak. Jadi nah, ini biasanya lorong-lorong mungkin yang menyebabkan hati kalian rindu ya. Rindu. Kalau kata Dilan, Aduh, Pak kata Ade. Dilan itu kan rindu berat. Ya. Tapi kalau kata saya rindu itu bukan berat. Apa? Berat. Kalau rindu juga harus diobati lah. Iya. Kalau cuma berat-berat doang nggak diobati, ya sampai kapan gitu. Makanya cara mengobatinya dengan apa? Kita ngadain apa sampai Muhammadiyah? Virtual Trip. Nah, lagi-lagi, wah ini ada wastafel lagi. Tepat di depan kelas 9C. 9C. Wah, siapa yang punya kelas 9C? Ini guys. Tadi kan ada yang komen kelas 9C. Bu. Ada yang Oke. rindu kelas 9C orangnya. Kelas 9C ini. Nah, bersih sekali. Bersih sekali. I can show you the world, Bersih sekali kalau tadi nuansanya. shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Ada I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Dan ramah ya. Unbelievable sight, Siapa yang bilang Pak Abi nggak ramah? indescribable feeling.
stumbling, whirling through an endless diamond sky. A whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star, I've come so far, I can't get back to where I used to be. A whole new world, with new horizons to pursue. I kiss them anywhere, there's time to spare. Let me share this a whole new world with you. Expert saya sudah subscribe. Terima kasih Kevin. Siap, jangan lupa di DM ya, di screenshot juga. Kemudian dikirimkan Ke DM. A whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star, I've come so far, I can't go back to where I used to be. A whole new world, with new horizon to pursue. I kiss them anywhere, there's time to spare. Anywhere, there's time to spare. Ya kalau kalian cari di Instagram ya nggak bakalan ketemu ya. Let me share this a whole new world with you. Nah, ini lagi-lagi ada yang namanya wastafel juga. Jadi tidak hanya di bawah yang bersisir, tapi di atas pun juga sudah disediakan wastafel. Yuk, ini langsung kita menuju ke kelas. Ini ada kelas 8A. Ini ada kelas 7L. Yuk kita lihat dulu ke 7F. 7F. Nah, mungkin bisa dilihat sekilas ya, bahwasannya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada orangnya. Wah, Al-Fatihah. ini saya yang punya kelas 7F pasti ini ya. Ini 7F katanya. Ke SMK Pak, lewat jendela di belakang tadi. Nggak bisa dong. Tempat komennya di YouTube kok pindah di mana? Mungkin nggak tahu. Ke SMK lewat jendela belakang. Ini kelas 7F ini mulai dari bangkunya baru ya Pak ya. Bangkunya juga baru. Bangunan baru, bangku baru, kelasnya luas, sejuk, bisa melihat pemandangan di bawah. Ya bisa. Oh kita kira ada yang bilang torompak ya bro ya? Apa? Torong. Oh iya, Pak. Torompak. Jadi kalau misalnya kalian rindu sama torompak, nah bisa dilihat dari sini. Kita nggak ke torompak ya bu ya, cukup lihatnya dari sini. Mungkin next ya Pak ya, kita review taruh Nah mungkin ya. virtual trip berikutnya. Ya. Nah bisa dilihat di sini pemandangannya. Nah kalau ini adalah kelas 8A. Jadi kelasnya ini kursinya juga sudah baru. Saya jadi dulu. Ya jadi dulu. Ini main guru-guruan sama murid-muridan. Oh iya, ini saya baca komen dulu ya. M2 nyasar ke M8 lah. Siapa yang nyasar? M2-nya sampai M8 ya. Amanda. Kemudian ada Farmel. Nah, yang perlu di review sedikit ya Bu ya. Bahwasannya ini mejanya, kemudian ada kursinya, ini juga sudah baru. Jadi kenapa kok berbeda dengan kelas yang lain? Ya karena ini kelas yang baru gitu ya Bu Sisi ya. Jadi di lantai 4 ini terdiri dari 2 kelas. Yang tadi kita lihat adalah kelas 7A, dan ini adalah kelas 8A. Kelasnya bersih, luas. Ini ada yang nulis Bu Sisil juga, kan Iya. SMP dah. Saya juga rindu Bu Sisil tambah cantik. Aduh, terima kasih. Kamu tambah cantik juga. Padahal pakai masker loh.
sepertinya.